Shalom, damai di hati. Puji Tuhan karena Tuhan masih berkehendak bagi kita untuk boleh lagi ada di hari yang baru. Menikmati kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyediaan Tuhan atas keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhan kita, termasuk yang kita perlukan dan butuhkan pada hari ini, Rabu tanggal 16 November 2022. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sabdanya yang akan menuntun dan mengarahkan kita supaya tidak tersesat pada jalan yang tidak sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami datang berterima kasih kepadamu karena Engkaulah yang berkehendak bagi kami sehingga boleh ada di hari yang baru. Hari ke-16 di bulan November 2022. Terima kasih dengan sehat, dengan selamat dan keadaan yang baik-baik saja kami ada di hari baru ini. Melalui hari ini Tuhan menyediakan lagi waktu, kesempatan dan ruang untuk kami berkarya. Namun sebelum kami melakukan karya-karya hidup kami di sepanjang hari ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sujud menyembah kepadamu untuk mendengarkan sabda-Mu, agar dalam perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini, kami tidak tersesat di jalan yang akan membawa kami kepada kebinasaan, melainkan kami mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan, supaya kami boleh tertuntun untuk senantiasa menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Kami telah sedia untuk mendengar firman-Mu, membaca dan merenunginya. Bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya memilih dari kitab Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 yang berkata begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Para pendengar yang setia, yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lebih khusus Jemaat Nazaret Matani, wilayah Tomohon 1, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu dan kaum bapa yang dengan tekun dan setia mengikuti program Nazaret Bersabda yang dilaksanakan atau yang ditayangkan pada setiap hari Rabu minggu yang berjalan. Kita boleh hidup, bergerak dan bernafas sampai pada hari ini
hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, kuat, selamat, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Melalui hari ini Tuhan menyediakan bagi kita waktu, kesempatan dan ruang untuk kembali kita berkarya, menunaikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan masih menyediakan waktu bagi kita untuk dapat melakukan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kita, termasuk sebagai orang yang beriman. Kita menjadi pembawa kabar sukacita tentang Yesus yang adalah sumber kebaikan, yang menghendaki supaya semua orang yang percaya, semua orang yang dikasihi dan mengasihi Dia, hidup seturut dengan apa yang Dia kehendaki, agar supaya senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar. Kita telah mendengar dan membaca firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 yang berisi tentang pesan-pesan moral untuk jemaat yang ada di Galatia, yang diperhadapkan dengan berbagai masalah atau tantangan, terutama tentang pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Paulus beritakan. Tetapi juga ketika menghadapi perlawanan-perlawanan dari pihak-pihak lain, ketika mereka meragukan tentang kerasulan Paulus. Dan dengan kenyataan yang ada, Paulus sampai heran sehingga dia mengatakan bahwa cepat sekali jemaat Galatia berubah. Dan Paulus ingin supaya mereka tetap berpegang teguh pada firman Tuhan sesuai yang diajarkannya, dan juga supaya mereka setia kepada Tuhan, setia untuk tetap dipakai menjadi alat berkat, alat kesaksian, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana sekalipun besarnya tantangan yang dihadapi, Paulus menginginkan supaya mereka tetap berbuat apa yang baik, menjadi orang baik, menjadi orang yang pintar mengendalikan emosi, menjadi orang yang mampu dan sanggup untuk membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat, mana yang baik dan mana yang jahat. Paulus ingin agar supaya jemaat yang ada di Galatia tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada waktu itu, supaya mereka tidak menjadi lemah, supaya mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah pastiu untuk terus berbuat baik. Sebagaimana ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa artinya? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya tetap berbuat baik, terus-menerus berbuat baik. Meskipun situasi dan kondisi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah untuk berbuat baik, tetap menabur kebaikan, karena akan tiba waktunya di mana kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Artinya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga di dalam kehidupan kita.
Kemudian di ayat yang ke-10 mengatakan bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hal-hal apakah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan baik kita? Apakah sekedar kita melakukan, misalnya kita rajin beribadah, kita selalu misalnya tersenyum kepada orang lain, selalu yang terlebih dahulu menyapa orang lain, ataukah yang selalu berpikiran positif? Apakah perbuatan-perbuatan baik seperti itu yang dimaksudkan untuk dilakukan? Ya demikianlah, seperti itu. Artinya bahwa apa yang dapat kita lakukan lewat tindakan dan perbuatan setiap hari mendatangkan dampak positif di dalam kehidupan orang-orang lain yang ada di sekitar. Mereka boleh mengalami misalnya sukacita, mereka boleh merasakan sentuhan kasih melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka pun akan tertarik untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan apakah kita berbuat baik sebatas kepada orang-orang yang baik juga kepada kita? Paulus kepada jemaat di Galatia mengatakan bahwa berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mungkin dapat dibandingkan dengan ungkapan-ungkapan kita setiap hari yang kita dengar. Pa orang lain trek pe bye-bye, mar, pa keluarga sendiri nyandak begitu. Sebatas mungkin dalam rangka pencitraan. Paulus menghendaki bahwa apa yang dilakukan sebagai tindakan kebaikan itu mendatangkan berkat bagi semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena kadang-kadang apa yang kita lakukan baik kepada semua orang, mungkin bagi orang-orang itu menganggap hal itu tidak baik. Dan seperti apakah perbuatan-perbuatan baik kita kepada kawan-kawan seiman? Jika kita membaca bagian Alkitab sebelum dari pasal ini, membantu orang di dalam kesulitan. Atau di dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan menuntun orang ke jalan yang benar, menegur mereka dalam kasih yang telah menyimpang dari jalan Tuhan supaya kembali ke jalan Tuhan, yang melakukan dosa supaya boleh bertobat sambil menjaga diri supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Bertolong-tolongan di dalam menanggung beban, saling membantu di dalam segala keadaan hidup. Dan kita bersyukur jika kita dengan penuh kerelaan dapat mengambil bagian dalam beban-beban pergumulan saudara-saudara seiman kita. Seperti mereka yang kena musibah, apakah kebakaran, bencana alam, tanah longsor, banjir, dan lain-lain sebagainya. Tetapi juga kita berdiakonia kepada orang-orang yang lain
yang ada di sekitar kita, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan beban berat, karena mereka mungkin kekurangan makan, kekurangan minum, mereka lemah di dalam semangat dan pengharapan karena beban yang terlalu berat. Kita ditantang oleh firman Tuhan supaya kita boleh melakukannya dengan segenap hati. Selama masih ada kesempatan yang disediakan oleh Tuhan. Karena dikatakan jika kita tidak menjadi lemah, dapat diartikan bahwa kalau orang masih hidup-hidup, kalau orang so mati, bagaimana orang mau melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada sesama. Karena itu, jangan sampai kesempatan berbuat baik yang Allah karuniakan itu tidak kita ambil, tidak kita gunakan, dan pada akhirnya kita akan menyesal. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Karena itu, bagaimanapun keadaan, bagaimanapun situasi dan kondisi, menjadi tantangan bagi kita. Mampukah kita untuk terus berbuat baik? Mampukah kita tersenyum kepada orang-orang lain yang mungkin tidak senang dengan kita, yang mungkin membenci kita, yang mungkin tidak menganggap kita? Mampukah kita, sanggupkah kita? Tentu mengikuti kemauan diri sendiri, pasti kita akan gagal. Tetapi ketika kita bertekad untuk melakukannya karena kehendak Tuhan, kita pasti akan dimampukan untuk melakukan apa yang baik, mengasihi sesama, mengasihi dan mencintai orang-orang lain, meskipun mungkin mereka tidak menyukai dan tidak menyenangi kita. Mari sama seperti Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose, melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan sendiri. Selama kesempatan Tuhan sediakan, artinya selama masih ada kehidupan bagi kita yang Tuhan izinkan untuk kita jalani, marilah kita berusaha untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri, atau artinya kita melakukan segala sesuatu yang baik, kita melakukannya seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Dia senang dengan kita atau tidak, firman Tuhan mengajak untuk selagi ada waktu dan kesempatan berbuat baik, berbuatlah baik. Dan apapun yang mungkin mengganjal di dalam hati dan pikiran kita, atau yang menyandung pikiran, menyandung hasrat kita untuk berbuat baik, kita tahu, kita sadar itu, maka mari kita tanggalkan itu, agar supaya dengan penuh sukacita kita melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikianlah kiranya firman Tuhan, semoga mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, dan dengan sukacita juga kita melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami lagi, atau membuka kesadaran bagi kami untuk sebagai orang beriman tetap berbuat baik. Bukan sebaliknya, membalas jahat dengan jahat, tetapi membalas dengan kebaikan. Terima kasih, semoga Roh Kudus menolong kami supaya mampu dan sanggup mempraktekkan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, mulai dari diri sendiri kepada orang-orang lain yang ada di sekitar. Kau memberkati gereja-Mu supaya tetap menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang selalu menghendaki supaya melakukan apa yang baik
sesuai dengan kehendak-Mu. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, tetapi juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tolonglah kami di sepanjang hari ini, supaya kami selalu berjalan pada jalan yang benar. Dan firman-Mu menjadi dasar dan pedoman bagi kehidupan kami. Berilah berkat-Mu, berilah rahmat-Mu, berilah sukacita, berilah semangat, biar kehidupan yang kami jalani senantiasa kami mengandalkan Tuhan. Dan kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami, tapi Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.